Kalau bicara bebas dari politik kekuasaan, menurut gue sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tapi dalam konteks Indonesia mungkin cukup susah ya gitu. Apalagi kita melihat banyak mungkin politik-politik dinasti. Ya, kalau yang menang Pak Gibran atau Pak Prabowo, otomatis meneruskan kerjaan Pak Jokowi. Contoh gitu ya kan, Jokowi gitu anaknya nyalon juga. Jadi itu pasti ada kepentingan-kepentingan yang nggak kasat mata gitu yang bisa dilihat oleh masyarakat itu. Jadi kalau dibilang netral atau enggak. Jadi untuk netral, tidak ada sedikit pun netral dalam pemilihan pemilu 2024 ini. Cuman mungkin yang jadi isu itu adalah apakah kepentingan parpol itu justru lebih dipentingkan dibandingkan kepentingan masyarakat gitu. Yang pasti kalau dari kita sebagai masyarakat yang paling bawah, jangan cuma sekedar janji gitu ya, tapi buktikan dengan nyata. Jangan manis di awal, di akhirnya nanti lupa. Halo, selamat datang kembali di Polsci Talks, podcast obrolan ilmu politik Universitas Indonesia. Bersama saya Huriah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Nah teman-teman, di edisi kedua ini kita sudah kedatangan tamu yang juga luar biasa, dosen Departemen Ilmu Politik yang juga adalah mantan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, mantan bos saya. Selamat datang di Polsci Talks, Mbak Dani. Selamat datang, Mbak Ria. Ya, ini beliau adalah Mbak Sri Budi Eko Wardani, tapi biasanya panggilan akrab kami ya, panggilan intimate kami itu adalah Mbak Dani. Nah, Mbak Dani, di podcast lalu kan kita sudah ngobrol ya soal bagaimana gitu ya kondisi partai politik kita hari ini, kemudian juga bagaimana intervensi kekuasaan gitu ya mempengaruhi juga gitu bagaimana manuver yang dilakukan oleh partai politik. Nah, saya pengen ngobrol lebih jauh nih Mbak Dani ya soal cawe-cawenya presiden gitu ya. Kan kalau kita lihat nih di beberapa waktu lalu gitu ya Mbak ya, ada serangkaian peristiwa yang kok kayaknya gitu ya hari ini kita bisa melihat seorang presiden gitu ya bisa dengan terang-terangan bicara bahwa dia mengetahui rahasia partai politik, dia kemudian akan melakukan cawe-cawe gitu ya untuk pemilu 2024 termasuk manuver-manuver lain. Terakhir misalnya waktu lagi main sepak bola gitu ya pakai ada simbol-simbol dan lain sebagainya. Nah ini gimana sih Mbak Dani kita menjelaskan gitu ya soal fenomena cawe-cawenya Presiden Jokowi untuk pemilu 2024 nanti? Iya, ya ini memang isu yang mengemuka ya ketika kita menghadapi pemilu 2024 ya, yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya ya. Kalau di pemilu 2014 kan kita dihadapkan pada polarisasi identitas betul. Itu pun juga barangkali masih menyisakan luka gitu ya di masyarakat, walaupun elitnya sudah seolah-olah bersatu gitu ya, tapi di masyarakat masih ada. Dan itu juga membelah juga masyarakat sipil ya ke dalam kubu-kubu itu. Nah, sekarang juga kita berhasil lagi, ya. Nah, kita ya sepertinya berhasil melalui 2014 ya dengan pemilu yang sudah berjalan. Walaupun mungkin di sana sini ada juga ya intimidasi, manipulasi dan sebagainya. Nah, memasuki 2019 sebetulnya 2024 kita berharap situasinya akan berbeda ya. Karena terus terang kan ketika muncul nama-nama yang punya potensi untuk sebagai capres kan orang-orang yang sebetulnya sudah malang melintang di dunia politik cukup lama ya. Beda dengan waktu 2014 Jokowi lahir, waktu itu kan dari daerah ke Jakarta gitu ya. Lalu emang seperti belum nggak ada nih elit lain gitu ya yang kemudian dimunculkan. Nah sekarang kan sudah kelihatan sejak itu kayaknya ini akan si ini, akan si itu, dan itu akhirnya semuanya terbukti gitu ya. Ada Pak Prabowo maju lagi, kemudian memang Pak Anies kemudian udah disokong oleh Nasdem sejak awal gitu ya, lalu kemudian PDIP walaupun kita melihat siapa nih belakangan, tapi kita sudah melihat mengarah kepada Pak Ganjar gitu loh. Nah
Tapi memang kemudian tiba-tiba kok kelihatannya apa namanya ada isu yang tadi Mbak Uria bilang ya soal bagaimana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di sistem kita itu memiliki preferensi gitu dan misalnya ketika sebetulnya awalnya kan gini waktu presiden misalnya mengajak Pak Ganjar dan Pak Prabowo ke satu tempat waktu itu ada acara menyiangi padi gitu ya, salah itu kan kelihatannya arahnya, wah ini kayaknya nih akan kemana nih gitu ya, orang sudah mengetahui kayaknya Pak Ganjar atau Pak Prabowo kan ini kelihatan seperti itu ya. Nah Kode-kodenya juga udah kelihatan. Jadi kayaknya di 2020 kita kok dihadapkan pada sibuk media dan kita diarahkan untuk mengarahkan nih kira-kira presiden ini akan kemana gitu, karena memang baru pertama kali dalam sejarah barangkali presiden dengan tingkat kepuasan yang tinggi ya pada saat di akhir kekuasaannya sehingga ini menjadi dan masih memiliki basis dukungan yang kuat di masyarakat ya sehingga kemana arah beliau gitu ya pada pemilu 2024 itu menjadi sangat signifikan dan itu sepertinya dalam tanda kutip memang dimainkan gitu ya untuk ini. Nah lalu memang situasi nggak tahu nih kenapa arahnya kemudian presiden mengambil langkah seperti saya mungkin agak jam aja ya sekarang ini masa pemilu ya masa kampanye maksud saya masa kampanye di mana pada masa kampanye ini mulai ada iklan-iklan di televisi bahkan sebelum ada masa kampanye pun iklan partai sudah di TV gitu dan entah sengaja atau bagaimana memang ada sejumlah partai yang memasukkan klip-klipnya presiden dan sebagai bagian dari iklan tersebut gitu ya. Misalnya kita lihat dulu Partai Golkar, Partai Gerindra, dan sekarang Partai PSI gitu ya, yang memang memasukkan klip-klip pidato presiden di acara mereka sebagai bagian dari iklan. Bahkan sekarang kan iklan di media. Udah sampai bilang partainya Pak Jokowi iya, gitu partai ya. semua mengapa partainya Pak Jokowi gitu loh. Nah ini kan saya nggak tahu ya mungkin penjelasannya bagaimana ya, tapi paling tidak ini menunjukkan sudah ada playing field yang tidak sama ya, arena permainan yang sudah tidak setara karena ketika presiden ya memang punya privilege bukan artinya dalam sistem presidensial kan presiden punya kekuasaan yang besar ya sebetulnya ya. Lalu ketika dia datang ke partai-partai ini kan sebetulnya dalam hal ini ya dia berdiri sama rata kan, seidealnya seperti itu ya. Kalau ini ya jangan masuk ke semua partai gitu atau tidak memberikan katakanlah seolah-olah dukungan gitu ya. Dan sekarang ini kan akhirnya yang dia dijadikan oleh partai-partai koalisi gitu ya, partai-partai tertentu untuk kemudian menggunakan gitu ya pengaruh gitu ya dari presiden untuk bisa barangkali menarik suara dari voters, dari pemilih gitu. Nah ini yang Mbak Huria saya juga melihat nih gimana terakhir juga kemarin misalnya ada partai baru yang 2 kali pemilu ya, anaknya beliau menjadi ketua umum, lalu semua baliho itu udah ada foto beliau gitu ya. Dan masif banget dan masif sampai di gitu mana-mana. Dan terus dan mengklaim gitu dan tidak ada sanggahan apapun gitu ya. Dan ini kan masyarakat yang kemudian jadi sebetulnya nih PDI di mana, Pak PSI bagaimana dan lain-lain gitu ya. Nah, ini menimbulkan di pemilih menimbulkan kebingungan dan pertama kali saya pikir ini kita memperlihatkan sebuah fase kalau mau dibilang lebih ini ya ketidaksetaraan permainan yang masif gitu ya. Nah, Mbak Dani, ini kan kalau kita lihat sebenarnya kan sistem kita kan tidak berubah ya. Artinya sistem presidensialnya tetap sama gitu ya. Kemudian juga kondisi approval rate ya Pak Jokowi yang tinggi. Kalau kita lihat kan dulu eranya Pak SBY kan juga gitu ya. Pak SBY kan juga termasuk presiden yang menikmati popularitas yang tinggi gitu ya. Nah, tetapi kondisinya kok bisa beda banget gitu ya antara apa yang terjadi di masanya Pak SBY misalnya kayak gitu dengan masa sekarang gitu ya, ketika presiden nampaknya punya ruang yang sangat besar gitu ya, untuk melakukan manuver dan manuver itu juga disambut juga gitu loh oleh partai politik gitu. Nah itu apakah memang cuma soal popularitas yang terlalu tinggi itu aja gitu ya, jadi akhirnya nampaknya jadi smooth gitu ya jalannya. Ya, ini sepertinya ada kepentingan untuk mempermainkan ini ya, pemilu ya, untuk kepentingan kelompok ya, atau kepentingan pribadi begitu ya. Memang beda sekali ketika kita bicara 2019
ya, ketika Pak SBY memang Pak SBY di periode kedua itu Demokrat menang ya, tapi walaupun dia menang, cuman dia di akhir periodenya kan menghadapi sebuah tantangan waktu itu karena ternyata hasil 2009 kan belum pilpres serentak ya, belum serentak ya, jadi turun, dia partainya juga di banyak kasus korupsi gitu, dan di masa akhir kan ada muncul undang-undang pilkada yang mengembalikan dari langsung ke DPRD dan yang membuat kemudian turbulence gitu ya, dan harus diambil Pak Presiden SBY waktu itu mengambil tindakan Perpu itu. Jadi memang situasinya, konsolidasinya memang belum seperti sekarang gitu ya. Nah, yang ini memang situasinya di 2014 ini kan yang mungkin kita ketahui bersama, PDIP yang dikuasai oleh yang sudah berkuasa 10 tahun, lalu ketua Bu Meganya juga masih eksis di sana gitu ya, dan memang mungkin ada kepentingan ya yang dibawa oleh Pak Jokowi yang tidak bisa gitu ya diakomodasi gitu ya oleh partai PDIP misalnya. Ini maksudnya kepentingannya Ya, yang mau mungkin- nyalon lagi kemarin itu, Mbak. Ya, Soal kan sebelumnya ada gagasan tuh tiga perpanjangan periode masa jabatan, ya, 3 periode misalnya gitu 3 ya. periode ada wacana seperti itu. Nah, itu kan kita berpikir loh, kenapa ini yang saya dengar memang ini menjadi satu isu yang sangat kuat di dalam PDIP gitu ya, dan isu ini pun ditentang kan oleh para elit PDIP gitu kan. Nah ini juga mungkin ada rasa ketidaknyamanan gitu ya, seperti itu gitu. Nah, tapi Mbak Huria, saya ingin mengatakan bahwa ini kan lepas dari sikap yang seperti itu, apakah kita harus membiarkan gitu? Sebetulnya dalam aturan kita itu bagaimana sih? Ini juga tantangan ya dalam proses berdemokrasi dan pemilu kita. Baru kali ini kita menghadapi situasi pemilu yang presidennya masih sangat dominan, kuat secara approval rating, dan kemudian membuka peluang untuk mencalonkan anaknya gitu, dan itu ternyata bisa gitu ya melalui jalur-jalur yang kita sepertinya tengah-nganga begitu gitu ya, bisa masuk, dan regulasinya itu tidak mendukung bagaimana sebuah pengawasan dilakukan ketika presiden petahana anaknya mencalonkan diri gitu. Nah, problem, Dan ini baru pertama kali dalam sejarah ya. Jadi kita sejarah di Indonesia Di juga, dan Indonesia, barangkali nggak tahu ya di beberapa pengalaman Garuda seperti apa. Bagaimana mungkin sebuah regulasi pemilu ya itu bisa diubah gitu ya beberapa hari menjelang penetapan pasangan penyertaan peserta pemilu gitu, sementara pembentukan ini sudah jadi gini kan, koalisinya sudah ada nih, koalisi pasangan 1, pasangan 2 gitu kan, karena kan jumlah partainya kita presidensial threshold kan, jadi ada minimal untuk bisa mencalonkan. Betul. Gitu. Nah, akhirnya tersisa sekian partai ini kan. Nah, ini kan kemudian menunggu keputusan MK yang memang bisa berpotensi untuk mencalonkan seseorang tadi gitu. Nah, ini kan harusnya kan artinya saya agak tergagap-gagap juga sedikit, bagaimana ya gitu ya, ada satu keputusan ditentukan untuk mengamankan pasangan calon ini bisa bertanding gitu, dan memang nggak ada pilihan lain. Artinya ya itu harus menjadi keputusan yang menguntungkan dia gitu. Menguntungkan dia, harusnya kan kalau mau ideal kan ya diterapkan nanti ya di pemilu berikutnya gitu. Nah, ini yang menurut saya manipulasi yang sangat luar biasa terhadap regulasi pemilu kita gitu. Oke, Mbak Dani kan tadi bilang beberapa kali ya soal terkaget-kaget gitu ya dengan kondisi hari ini. Dengan manuver yang dilakukan gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya kayak gitu kan ada juga orang yang nggak kaget juga gitu ya, melihat bahwa sebenarnya indikasi sejak awal gitu ya, pola-pola cawe-cawe yang dilakukan Jokowi kelihatan juga di dalam isu-isu yang lain, termasuk misalnya ketika dia ingin dicalonkan gitu ya oleh PDIP kan waktu Pilpres 2014 gitu kan, melakukan manuver lewat relawan gitu yang mendesak dari bawah. Ini apakah memang sebenarnya jadinya balik lagi ya Mbak ya, karena regulasinya sama, sistemnya juga sebenarnya nggak berubah gitu ya. Partai politik kita kan juga sebenarnya peta partainya juga kurang lebih sebenarnya masih sama gitu ya. Tapi faktor Jokowi yang kemudian
jadi mengubah arena permainan gitu ya menjadi tidak setara gitu. Ini apa sih yang memungkinkan seorang Presiden Jokowi gitu Mbak melakukan manuver ini dengan begitu mulus gitu ya, dan walaupun orang kaget gitu ya, walaupun dianggap ini melabrak konstitusi, melemahkan partai politik, melemahkan MK, tapi kok bisa mudah dan terus jalan gitu ya sampai sekarang, sampai Ya, hari ini. mungkin nggak tahu saya apakah ini mudah apa bagaimana ya. Arahnya sebetulnya kan Mbak Ria, kita memang sudah didesain ya sepertinya sejak hulunya, ketika katakanlah pemilihan komisioner KPU, Bawaslu, yang itu memang sudah yang desain kita kan memang ditentukan oleh DPR gitu kan, dan kita ya sudah menjadi dalam tanda kutip rahasia umum lah bahwa ini memang ada dukungan gitu ya di politik. Prosesnya jadi sangat politis ya, Mbak ya. Gitu. Tapi di 2000 ini kan memang sangat kelihatan ya gitu. Jadi jadi semua partai sebetulnya pada awalnya itu cawe-cawe sih sebetulnya ya, sejak awal ingin karena kan peta 2024 kan akan mengubah landscape, kan presidennya kan akan ganti. Lalu PDIP sebagai partai pemenang ingin meneruskan sebagai partai penguasa ya, karena dia memang lalu kemudian merasa memang Jokowi akan mendukung mereka gitu ya, artinya sejak awal tidak ada pemikiran bahwa presiden itu akan pindah gitu loh ya. Nah, sehingga ini memang akan ada sangat level of confidence yang lumayan gitu kan di situ gitu. Jadi tapi kan partai lain juga ingin mengambil dong, Golkar, Gerindra, Nasdem segala macam kan misalnya, dan itu kan dimulai dengan menurut saya nih ya, memang bagaimana mereka bisa kemudian mendesain atau membangun format misalnya sebuah KPU yang yang dipilih oleh oleh partai politik yang kemudian bisa lebih nyaman berhubungan gitu ya, karena kan itu satu gitu. Jadi semua partai sebetulnya cawe-cawe sih di awal karena kan, tapi kan lalu kemudian setelah itu perkembangannya kan di verifikasi partai ya, verifikasi partai kita lagi nih fase berikutnya gitu kan, di verifikasi partai peserta pemilu. Ada ya upaya-upaya untuk ini partai ini lolos atau partai tidak lolos, bahkan sudah masuk ke level hukum DKPP, dan memang ada terbukti gitu ya dalam ada gitu pengakuan bahwa ada tekanan untuk meloloskan ini meloloskan itu gitu kan. Ini kan arti kan memang ada desain ya, saya nggak tahu bagaimana mengkaitkannya dengan, tapi paling nggak ini semuanya ada upaya-upaya untuk ini partai ini diloloskan, partai ini gitu kan. Nah seperti itu barangkali nanti digunakan untuk sekoci gitu ya ketika situasi gitu. Nah, lalu berlanjut di pencalonan presiden. Nah, ini kan kita sudah punya partai nih, 18 kalau nggak salah ya, 18. Lalu ada partai baru yang sebetulnya juga nggak baru-baru sekali gitu kan, yang baru sekali kecuali pada partai pecahan dari PKS, ada partai buruh dan lain-lainnya gitu ya. Udah, lalu kemudian masuk ke, pada pencalonan presiden ini kan lalu ada kebutuhan untuk apakah ada kaitan atau tidak ya, partai-partai ini juga kebutuhan untuk survive. 4% parliamentary threshold itu bukan yang mudah dicapai, gitu kan? 4% parliamentary threshold itu. Jadi ada partai yang memang membutuhkan dukungan gitu ya dari kekuasaan untuk bisa terfasilitasi lah gitu, misalnya melalui bantuan negara atau bantuan-bantuan gitu ya di dalam masyarakat gitu, supaya mereka bisa memperoleh manfaat gitu. Nah, lalu ini yang kemungkinan ya pada saat presiden pencalonan presiden itu ini kan berapa bulan ya sebetulnya ya, hanya singkat kan perubahan itu terjadi gitu ya. Betul. Jadi awalnya kita masih menganggap di awal tahun ini ini PDIP akan ini gitu kan. Nah, tapi ternyata barangkali ada situasi di mana Pak Jokowi merasa tidak klop gitu, dan ada peluang untuk masuk melalui partai-partai lain gitu ya, partai seperti Golkar dan terutama juga Gerindra. Dalam hal ini kan Pak Prabowo itu menjadi pribadi yang sangat loyal ya dalam perkembangannya dengan Pak Jokowi gitu. Pokoknya apapun
saya maju, kalau Pak Jokowi setuju saya maju gitu kan. Pokoknya saya akan meneruskan programnya, apapun programnya Pak Jokowi itu ada program saya gitu kan. Nah ini kan Dan itu juga perubahan sikap yang sangat luar biasa, drastis bahkan drastis. dan bahkan kalau misalnya nanti misalnya Pak Jokowi dipecat dari PDIP, jadi aja ketua umum, kita bisa aja kali begitu ya. Sediakan karpet merah untuk di Gerindra misalnya kayak gitu. Bahkan mungkin saja gitu ya sampai seperti itu situasinya gitu. Dan ini kan artinya ada memang perlawanan juga ya barangkali ya kepada partai supaya bukan artinya ada upaya-upaya untuk memenangkan ya dan upaya untuk juga mengganti konstelasi politik pasca pemilu ke depan gitu. Masa dia terus yang mimpin kita, ayo dong sekarang kan bisa. Dan Pak Jokowi melihat peran itu. Kalau misalnya PDIP menang pun belum tentu dia akan menjadi ketua umum PDIP atau menjadi someone yang very important person di PDIP karena ada anaknya Bu Mega juga dan sebagainya kan. Jadi saya ngapain nih? Padahal saya masih punya relawan begitu banyak yang memuja saya begitu banyak. Nah, saya butuh skoci yang lain. Nah, dalam hal ini partai-partai seperti Gerindra mungkin kemudian Golkar melihat kalau Golkar kan juga kepentingannya ya banyak ya, misalnya mereka juga ingin kan nomor 3 urutannya dan juga nomor 3 tapi dengan suara yang juga nggak banyak, yang nggak begitu banyak kan 18% gitu kan, dan nggak punya satu kemungkinan untuk bisa mempengaruhi kebijakan gitu ya. Jadi saya melihat ada persamaan kepentingan juga. Jadi mungkin Pak Jokowi bilang ya ayo kita bareng-bareng aja nih untuk nanti pada saat ini ya nanti kita atur misalnya nanti saya jadi. Nah, jadi kayaknya dia Berarti juga basisnya memang kepentingan ya. Iya, dia ingin menurut saya sih dari kacamata saya ya memang ini saya masih punya banyak legacy yang belum saya selesaikan gitu kan ya, terutama misalnya ibu kota negara, lalu barangkali ini bagaimana ya keluarganya misalnya, tapi yang lebih penting adalah sebetulnya masih banyak hal-hal yang ingin saya kerjakan, investasi dan sebagainya, dan saya harus punya basis politik untuk melakukan itu. Kalau masih mendukung PDIP, barangkali saya tidak akan dapat melanjutkan basis saya. Gitu. Oke. Artinya berarti memang soal cawe-cawe ini sebenarnya dimungkinkan ketika ada kepentingan yang bertemu ya antara Pak Jokowi dengan partai-partai politik yang kemudian memilih mengusung Pak Jokowi. Mbak Dani, kita dengar dulu nih ya Mbak Dani ya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari teman-teman mahasiswa gitu ya, tapi juga ada pertanyaan lain yang saya kira bisa kita simak gitu ya di layar berikut ini. Apakah masyarakat juga bisa objektif dalam memilih kandidat berdasarkan program-program yang diusung gitu oleh masing-masing kandidat gitu. Soalnya kan kadang pastinya masing-masing kandidat itu kayak berusaha menggait masyarakat sesuai dengan kesamaan-kesamaan kayak misalnya kesamaan identitas atau kesamaan pekerjaan dan sebagainya gitu sih. Oke, ini Mbak pertanyaan dari Gen Z nih. Ini teman-teman pemilih yang baru akan memilih pertama kalinya nih Mbak di 2024 gitu ya, dengan kondisi tadi ya. Kita punya 3 kandidat, kemudian juga presidennya punya preferensi kepada kandidat tertentu gitu ya. Gimana cara milih nih? Ini kayaknya ya sebenarnya ini masalah kita tuh sudah sangat ini ya, kalau sudah sangat saya bilang dia aktif dengan model-model atau cara-cara bagaimana kita bisa mengotak-atik atau mengobok-obok gitu ya rekam jejak kandidat ya. Dari dulu kita punya karena kayak jari ungu gitu, lalu pilihlah politisi bersih gitu kan. Jadi sejak 2004 kita masa kita tuh kreatif ya dalam mengajak ya pemilih untuk memilih dengan tidak dengan hanya emotional attachment saja gitu ya, hanya kesamaan, atau didorong oleh isu-isu kesamaan agama, identitas dan sebagainya tanpa melihat sebetulnya rekam jejak gitu. Nah sekarang ini terutama generasi Z ini kan sangat melek teknologi gitu ya. Betul. Nah, dan sekarang sudah mulai ada misalnya kayak bijak memilih, Kaula 17 ya, yang lalu juga ada dari beberapa
kayak di Narasi TV misalnya, itu kan memang forum debat-debat gitu ya. Banyak kanal-kanal yang bisa diakses ya oleh generasi milenial, generasi Z di dalam melihat rekam jejak para kandidat ya, baik capres maupun calegnya gitu. Terutama Kalau juga, ada kandidat yang nggak mau nah, ya, susah jadi, dong ya rekam itu kan. jejaknya, Nah, ya. artinya kan tapi itu satu hal ya. Nah, tapi kan KPU juga menyediakan apa namanya forum resmi. Nah, ini walau nggak mau ya dia harus ikut, siapa semua dan harus itu ikut. pun forumnya Ya. diubah kan, format debatnya Ya, diubah. tapi sama bagaimanapun KPU. kan tetap walaupun diubah tetap saja kan bisa saja diarahkan semuanya harus jawab kan, semuanya harus menyampaikan gagasannya. Artinya ya kita inilah ya, artinya dalam hal ini ada forum memang formal gitu ya, dan itu dia walaupun katanya bilang itu kan forum itu kan cuman formalitas, tidak bisa mengubah pilihan ya sebagainya. Tapi menurut saya kita sebagai masyarakat sipil kita bisa mencatat kan semuanya ada jejak digitalnya. Dia bicara apa, bahkan dia salah ngomong aja waktu itu kan sudah langsung jadi viral gitu kan, dan itu kita mencatat. Jadi saya pikir memang karena 52% ini pemilih pemula atau pemilih generasi milenial ya, ini menjadi tantangan bagi para kandidat ini untuk bisa kreatif masuk kepada mereka. Tapi jangan diajak mereka juga santai-santai juga gitu ya, karena mereka harus diajak berpikir kritis mengenai situasi yang ada dan bagaimana solusinya. Jadi kayak tadi memang itu harus dibuka gitu, dan KPU sebetulnya harus lebih menurut saya ya lebih inovatif ya untuk bagaimana, karena di generasi Z-nya paling banyak gitu ya, dan partisipasi pemilih itu kan akan ditentukan oleh mereka datang ke TPS. Betul. Ya, bisa aja mereka sekarang ramai di Twitter ramai, tapi mereka nggak ke TPS gitu. Karena bukan berarti nggak pengen, misalnya nggak tertarik gitu, atau nggak tahu gimana, atau nggak tertarik, atau nggak tahu apa mereka terdaftar tidak. Jadi maksud saya ininya juga harus gencar gitu ya, sosialisasi kepada pemilihnya, nggak cuma standar saja gitu. Dan ini saya lihat belum nampak ya, atau setidaknya saya belum melihat satu iklan yang mungkin masif yang bisa memancing reaksi publik atau masyarakat supaya kita mau pemilu nih tengahnya gitu-gitu ya. Nah, itu satu hal sih menjawab tadi itu kayak tempo hari saya nanya di kelas saya, Mbak, mahasiswa, kalian udah pada ngecek belum terdaftar nggak di DPT gitu kan. Ternyata banyak yang pertama nggak ngecek, kedua nggak tahu ngeceknya gimana. Gimana gitu. Pak ngeceknya ya, padahal kan ada online DPT gitu kan. Nah, jadi itu padahal yang sangat mendasar ya. Jadi kamu nanti bisa ngelihat rekam jejak itu, kalau kamu nggak terdaftar gimana. Lalu kan untuk mahasiswa ini di pemilu 14 Februari itu masa mereka mungkin baru kuliah semester baru dimulai. Jadi yang mudik-mudik baru balik kan gitu. Apakah mereka harus mudik lagi? Kan biaya lagi gitu kan. Nah, itu kan jadi kalau mereka nggak milih di kampungnya, sementara mereka KTP-nya di kampungnya, terdaftar di kampungnya, terus mereka milih siapa? Berarti awal perkuliahan harus diundur ya. Harus diundur. Menjelang pemilu. Tapi yang diuntungkan presiden kan. Kalau presiden kan bisa di semua tempat gitu. Oke, Mbak, kita cek satu lagi, Mbak. Ada cuitan gitu ya yang kayaknya menarik juga buat kita respon. Nah, ini balik lagi nih, Mbak. Kan tadi kita ngomong soal cawe-cawe ya kan. Nah, ini ada tweet ya yang ngomong ketua MK itu netral, tapi apakah pamannya Gibran netral? Presiden itu netral, tapi apakah bapaknya Gibran netral? Nah, soal batasan ini menarik nih, Mbak. Batasan ketika seorang itu bertindak sebagai pribadi atau pejabat. Ketika Pak Jokowi gitu ya melakukan kunjungan kan gitu ya, tapi kemudian juga ngasih kode-kode gitu ya. Nah, ini gimana, Mbak? Iya, kalau mau netral sejak awal sebetulnya nggak mencalonkan anaknya. Kalau mau dibilang, tapi nanti dibilang yang nyalonin kan bukan saya gitu. Tidak mengizinkan ya, karena kan artinya ya ada soal hak ada, tapi soal etika kan juga ada gitu ya. Artinya soal etika ya hak politik ya setiap orang punya. Bahkan MK aja kemarin membatalkan kan, waktu kita judicial review tentang dinasti politik di pilkada, MK membatalkan. Itu melanggar katanya hak asasi politik setiap individu. Nah, artinya kan secara konstitusi memang seketan di depan hukum gitu. Nah, masalahnya kan ini ada ketika ya tadi persoalan ketika petahana presiden dengan kekuasaan
dia punya apa namanya kewenangan lah ya untuk bisa menggerakkan birokrasi, aparat Soal presidential negara. toolbox itu ya Mbak. Iya, ya? presidential toolbox. Apalagi sekarang kepala daerah adalah pejabat ya, bukan yang pilih langsung karena kan akan pergantian gitu kan. Nah, instrumen-instrumen dia untuk menggerakkan ini kan sangat luar biasa. Nah, kita berharap sebetulnya pada pengawas pemilu ya, sebagai institusi negara, institusi yang dibiayai oleh negara kan untuk memang mengatasnamakan publik, memperjuangkan kepentingan publik sebagai pengawas, mengawasi supaya kesetaraan, keadilan di dalam pemilu itu memang diterapkan gitu ya. Tapi ini kan masalahnya kan, nah ini juga kita menjadi problem juga kan ketika pengawas pemilu barangkali seleksinya juga kita ada muatan-muatan politik juga gitu. Nah, jadi apa tadi yang dibilang ya, bagaimana gitu ya. Kalau mau ya satu, kalau yang paling sering ya kalau memang ini ya mungkin menghentikan program-program, tapi sini juga ya. Program-program bantuan sosial yang itu kan yang karena BLT ini kan rentan betul ya untuk bisa mempengaruhi, gunakan pada sampai bulan Maret lagi. Katanya sampai bulan Maret kan, setelah selesai itu kan gitu. Betul. Bukan artinya ini ya, tapi ketika ini figur bapaknya yang ngasih kemudian dia preferensinya kepada calon tertentu kan, nah ini masyarakat kan ini dari ini sama gitu. Saya sih nggak, ya intinya ya sekarang, tapi menurut saya gini ya, masyarakat sipil kita kan, pengawas kita sangat kritis ya. Saya pikir ya kita berharap di situ, walaupun mungkin ada yang pesimis juga ya. Tapi sejauh ini misalnya ketika kemarin format debat mulai diubah, kita ramai gitu kan. Lalu kemudian KPU, oh ya kita coba bicarakan lagi, dan kayaknya sih terakhir mungkin akan seperti yang diinginkan publik, misalnya. Dikembalikan lagi kemungkinan. Katanya seperti itu. Ya, artinya ada momen dia capres dan cuman cawapres gitu. Lalu ketika artinya sekarang kita berharap pada masyarakat sipil juga sih. Yang tadi misalnya ketika apakah kita masih berharap pada demokrasi, ya demokrasi di sini peranannya gitu untuk supaya yang di pengawasan masyarakat, di pengawasan masyarakat itu, dan seperti Mbak Uria, Puskapol ya, kita semua mungkin ya harus punya andil di sini dalam menyuarakan hal-hal, misalnya ada kampanye yang saya juga heran kenapa kampanye presiden yang mau di TV tidak dikritik ya. Harusnya kan ya itu kan artinya dia sebagai pejabat negara yang tidak boleh berkampanye harusnya ya. Ya ini berarti problemnya lagi-lagi akhirnya ya kembali lagi pada pengawasan publik. Mbak Dani nih, pertanyaan terakhir sekaligus closing statement Mbak Dani. Artinya kan kondisi hari ini memang faktanya adalah presiden masih terus melakukan cawe-cawe gitu ya. Meskipun nggak etis gitu ya, tetapi itu tetap dilakukan. Apa sih yang bisa kita lakukan juga ya selain masyarakat sipil tadi melakukan pengawasan itu untuk membatasi gitu ya cawe-cawenya presiden yang bisa berdampak buruk pada kualitas pemilu 2024 nanti? Iya, ini antara jawaban yang normatif gitu ya, atau yang memang kita ya gini, menurut saya intinya memang kita sebagai masyarakat ya forum-forum harus kritis ya. Kita bagaimana di akademisi itu nggak boleh diam gitu ya. Kita kadang-kadang kan sekarang akademisi itu cuma segi penonton gitu ya, ngelihat gitu, lalu kemudian tidak mengambil tindakan gitu. Jadi kita mengingatkan ke atas gitu ya, dalam hal ini mengingatkan elit gitu kan, melalui yang bisa kita kerjakan misalnya seperti forum-forum seperti ini, tapi juga kita sama memberdayakan publik gitu kan. Ayo kita di sini warga, Anda punya hak pilih gitu kan, dalam memilih itu gunakan secara bijak gitu, lalu kritis gitu, terhadap hal-hal yang bisa mengintimidasi mereka, mengancam kemandirian mereka dalam memilih gitu kan. Lalu ya saya pikir tidak bisa hanya di ruang hampa saja. Saya sih berharap akademisi yang berperan strategis di sini gitu, karena insya Allah masih dianggap independen, artinya non partisan ya, dalam dengan menyuarakan. Dengan catatan berarti nggak boleh partisan ya. Iya, dalam menyuarakan kepentingan publik gitu. Jadi kita bisa menyuarakan ke elit juga gitu ya. Mudah-mudahan didengar gitu ya, dan juga menyuarakan ke penyelenggara pemilu, karena harapan kita juga ada di pundak mereka. Kalau pemilunya
50% pemilu berintegritas seharusnya ada di tangannya mereka gitu ya. Dan terakhir juga memang kita harus terus memberdayakan publik, mahasiswa kita lah. Kita kan punya konstituen loh. Bukan semua partai punya konstituen ya. Artinya korelasi. Itu tadi yang ngomong konstituen kita. Iya, konstituen kita. Jadi di ruang-ruang kelas mahasiswa sebetulnya kita dorong untuk semakin kritis dalam melihat fenomena 2024. Ya mudah-mudahan inilah apa. Oke, masih ada harapan ya Mbak ya? Ya pasti harus ada harapan terus. Iya, oke teman-teman banyak sebenarnya yang bisa kita obrolin ya kalau soal politik 2024, kemudian juga soal manuver presiden, manuver partai politik dan lain sebagainya. Tapi kita akan simpan itu nanti ya di topik-topik selanjutnya karena kita masih akan ada topik-topik kayak buku silat lain, ya berlanjut. Gitu. Makasih banyak Mbak Dani sudah hadir di dalam podcast Polsai Talks, dan teman-teman semuanya, pemilu 2024 tinggal menghitung hari saja. 3 bulan lagi di tanggal 14 Februari kita akan memilih calon presiden, wakil presiden dan juga calon anggota legislatif kita. Manfaatkan betul ya, kita perlu memanfaatkan betul hak pilih yang kita gunakan, bukan hanya semata-mata memilih saja, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah mengawasi orang-orang yang sudah kita pilih nanti dan memastikan bahwa pengawasan itu mampu membuat demokrasi kita menjadi lebih sehat dan kita menjadi pemilih yang berdaya. Terima kasih Mbak Dani sudah hadir di sini, dan kita jumpa lagi teman-teman di dalam Polsai Talks edisi berikutnya. Bye-bye.